Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul secara virtual dalam video pembelajaran kali ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Saadah dengan NIM K7121211, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi IPA SD kelas 4, tema 3, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita bahas. Makanan hewan. Hewan memiliki makanan yang bermacam-macam. Pada umumnya, hewan memakan tumbuhan atau hewan lain, tetapi ada beberapa hewan yang memakan tumbuhan sekaligus hewan lain. Di sekitar kita banyak sekali hewan pemakan tumbuhan. Tumbuhan yang dimakan ada yang berupa rumput, daun, biji, buah, dan nektar. Sapi, kambing, dan kuda adalah contoh hewan pemakan rumput. Contoh hewan yang memakan biji-bijian adalah merpati, sedangkan hewan yang memakan nektar adalah burung kolibri. Banyak juga hewan di sekitar kita yang memakan hewan lain, berupa serangga, daging, dan telur. Hewan pemakan hewan lain umumnya termasuk hewan buas, contohnya singa dan ular. Selain memakan tumbuhan atau hewan saja, ada juga hewan yang memakan keduanya. Hewan tersebut dapat memakan tumbuhan maupun hewan lain, contohnya yaitu ayam. Ayam makan tumbuh-tumbuhan yang berupa biji-bijian dan makan hewan lain, misalnya seperti cacing. Selanjutnya, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Yang pertama yaitu herbivora. Herbivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan. Hewan yang termasuk herbivora antara lain dari bangsa burung, misalnya burung nuri, kakatua, burung beo, merpati, betet, dan sebagainya. Dari bangsa mamalia, yaitu hewan menyusui, misalnya kuda, sapi, kerbau, kambing, kelinci, kijang, dan sebagainya. Kemudian dari bangsa serangga, misalnya walang sangit, belalang, capung, kutu daun, dan sebagainya. Hewan mamalia yang makan tumbuhan memiliki gigi seri tajam, tidak bertaring, dan gigi gerahamnya bergelombang. Paruh burung pemakan biji mempunyai ujung yang runcing tetapi tidak terlalu panjang. Sedangkan burung pemakan madu mempunyai paruh yang sangat panjang untuk menembus bunga dan menghisap madu. Hewan herbivora yang memakan buah-buahan disebut juga dengan frutivora. Yang kedua yaitu karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging atau pemakan hewan lain. Mamalia pemakan daging memiliki gigi taring yang tajam untuk mengunyah atau merobek makanan. Hewan yang termasuk karnivora adalah
Dari bangsa burung misalnya burung elang, burung raja wali, burung hantu, dan sebagainya. Dari bangsa serangga misalnya nyamuk, laba-laba, dan sebagainya. Kemudian dari bangsa mamalia misalnya harimau, singa, serigala, dan sebagainya. Dari bangsa reptil misalnya ular, komodo, bunglon, cicak, dan tokek. Dari bangsa ikan misalnya hiu, arwana, dan lohan. Dan dari bangsa burung biasanya memiliki paruh kuat, runcing, serta cakar yang kuat untuk mencengkeram mangsa. Sedangkan burung bangau memiliki paruh dengan bagian bawah berongga untuk menjaring makanannya yang berupa ikan. Hewan karnivora yang hanya memakan serangga disebut dengan insektivora. Selanjutnya yaitu omnivora. Omnivora adalah hewan yang memakan tumbuhan dan juga memakan hewan lain. Hewan yang termasuk omnivora antara lain adalah beruang, musang, ayam, babi, itik, burung jalak, dan kutilang. Selain pengelompokan tersebut di atas, ada juga hewan yang memakan bangkai, misalnya biawak dan juga burung nasar. Ya teman-teman, sekian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.